Faiza juga sudah hadir bersama kita di sini. Insya Allah nanti eh, akan dibacakan ya CV-nya oleh Mbak Nia selaku moderator. Kita buka dulu apa? Kita buka acara kita dulu ya dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Nah, eh, Nanti kita ada ini ya, Pak Ugi ya. Insya Allah nanti untuk peserta terakhir silakan nanti boleh bertanya ketika ada sesi tanya jawab ya. Nanti peserta terakhir akan Insya Allah akan disediakan souvenir ya dari dari Mbak Faizah langsung ya Pak Ugi ya. Insya iya, Allah dari betul. akan disediakan. Keren banget ya. Eh, Keren banget ya narasumbernya, Masya Allah. Kita akan menyediakan souvenir untuk peserta yang terakhir. Eh, Sebenarnya sebelum kita mulai gitu ya, kita mau perkenalan juga nih tentang Blogspedia gitu loh. Blogspedia tuh apa sih gitu, terus isinya apa? Cuma nanti ya sambil menunggu coach kita hadir gitu. Mungkin yang pertama sambutan dulu ya dari ketua Blogspedia yang sekarang nih. Ketuanya udah pada kenal. Ketuanya Pak Ugi. Ini namanya Nutumula kan. Ya. Em, apa? Kita mulai dulu dengan sambutan dari Pak Ugi ya. Monggo Pak Ugi dipersilahkan menyampaikan sambutan. Baik, makasih Mbak Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semuanya. Ah, Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kesehatan semua ya. Menjelang weekend, diberikan kesempatan untuk bisa menimba ilmu bersama Blogspedia, tentunya dengan narasumber yang kece banget malam hari ini ya, ada Kak Faiza ya, Kak Faiza MPSI. Alhamdulillah ini teman online yang mau aja ditodong kemarin, mohon maaf ya Mbak Faiza. Jadi kita todong seperti itu. Jadi luar biasa sekali ini dan eh, kita mengucapkan terima kasih ya mewakili Blogspedia. Nanti nanti seperti apa Blogspedia dan lainnya nanti akan disampaikan lebih banyak lagi ya oleh Coach Merita Oh, nanti. Muhammad. Beliau selaku founder ya. Kalau founder yang menyampaikan itu biar lebih mengena ya. Alhamdulillah kemarin di per tahun 2023 ini Blogspedia mengukuhkan diri ya untuk menjadi sebuah komunitas sehingga lebih memiliki wadah yang di sini tidak hanya nanti sebagai wadah untuk belajar ngeblok ya seperti tujuan awalnya from zero to hero ya. Ini luar biasa juga dari Mbak Marita ya selaku founder membuat kelasnya seperti itu dan alhamdulillah saat ini juga masih berlangsung kelas Blogspedia coaching yang keempat itu free. Jadi seperti itu. Dan malam hari ini juga perdana bagi kita ya untuk bagi kami ya untuk menyelenggarakan webinar. Artinya biasanya kita hanya via WhatsApp group dan hanya untuk internal. Dan karena kita di kami juga sudah menyampaikan kita adalah bagian dari komunitas memberikan kontribusi kepada semua, maka malam hari ini event perdana kita untuk dibuka untuk umum juga. Jadi mohon maaf juga untuk seluruh peserta ya mungkin tidak seperti yang diharapkan. Wah, kok nggak ada sambutan kayak biasanya gimana ya di webinar-webinar. Nah, ini harapannya nanti juga ada masukan bagi kami juga ya. Jadi seperti itu mungkin. Terima kasih Mbak Faiza dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada beberapa teman-teman juga di sini ya, baik dari Blogspedia, kemudian di beberapa komunitas juga, dan ada alumni dari kelas Kominfo juga ya, ada di kita namanya grup Gestar, jadi seperti itu. Alhamdulillah juga ikut hadir malam hari ini. Jadi sekali lagi ucapkan terima kasih untuk semuanya berkat dukungan ini acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Seperti tadi disampaikan juga dimohon keaktifannya ya hari ini karena nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Kak Faiza ya. Ini pas banget buat
emak-emak semuanya. Nah, bapak-bapak nggak tahu nanti ini boleh ikutan nggak Mbak Faiza? Karena temanya menjadi wanita ya. Jadi seperti itu. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan mewakili Blogspedia ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ugi sudah eh, memberikan gambaran sedikit gitu ya tentang Blogspedia. Pak Ugi ini setelah jadi komunitas Pak Ugi ini ketua pertama berarti ya Pak Ugi ya. Sebelumnya dikelola semua founder sendirian Mbak Marita. Saya eh, oh ya saya ini bertugas untuk membawakan acara pada malam hari ini gitu ya karena kebetulan PJ tim kegiatan untuk bulan ini ya, dari Blogspedia gitu ya. Saya dari kelompok BP batch 2 ya, batch 2. Jadi ada batch pertama, batch 2, ya sekarang yang batch 4 tadi sedang berlangsung. Ya, sudah bergabung bersama kita juga ya, ada Mbak Marita. Mbak Marita ini Coach Marita ya, Coach Marita. Coach Marita, beliau foundernya Blogspedia ini. Tadi seperti Pak Ugi bilang ya, from zero to hero. Dan saya juga dari yang nggak tahu macam-macam tentang blog ya, cuma nulis-nulis doang gitu, nggak masukin doang gitu, posting-posting doang, asal gitu. Diajarin dari nol sama Coach Marita ini. Eh, Beliau buat sedemikian rupa sampai jadi komunitas sekarang gitu ya, Masya Allah. Semoga jadi jariah ya, Mbak Marita. Langsung aja ya kita masuk ke ini ya, perkenalan tentang selain pandang gitu ya, tentang Blogspedia ya, Mbak Marita ya. Mbak Marita sudah datang kan ya tadi ya? Nah, tuh Coach Marita Ya, ya. sudah cantik seperti biasa. Tidak. Apa dek mau ikutan? Iya, sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf telah warahmatullahi bergabung. wabarakatuh. Insya Allah nih dilihat banyak teman-teman ada yang dari luar juga ya nih. Oh, dari ada teman-temannya Pak Ugi juga ya. Masya Allah. Terima kasih. Selamat bergabung. Ini luar biasa, ini di bawah pengelolaan Pak Ugi langsung tambah melesat ini ya. Iya, apa ya perkenalan selayang pandang tentang Blogspedianya. Eh, saya akan memutarkan sebuah video saja ya. Boleh saya share ya? Ya, Iya, boleh. saya izin share screen aja deh. Iya, sebentar. Ya, sudah terlihat kah? Sudah, Coach. Iya, sudah Coach. Belum ada suaranya, Gus. Iya. Demikiannya nih selayang pandang, jadi sekilas aja. Ya, tadi juga sebenarnya udah diceritain sama Pak Ugi ya. Jadi ya awal mulanya hanya iseng aja, mulai dari membuat blog sederhana karena emang suka ngulik-ngulik template blog sampai akhir 2020 ikut beberapa kelas ngeblog dan terpikir bahwa ternyata banyak blogger-blogger itu yang basicnya ternyata belum kuat gitu. Tapi ternyata udah masuk kelas-kelas yang advance. Nah, itu ternyata pada pontang-panting. Disitulah terpikir kenapa ya nggak bikin kelas ngeblog tapi yang buat pemula yang benar-benar dari nol gitu. Karena kan rata-rata orang ngeblog itu otodidak ya. Otodidak belajar ke sana ke sini, tapi sepanjang saya dulu belajar ngeblog itu belum pernah menemukan kelas yang benar-benar runtut
menceritakan atau memberikan tutorial yang dari benar-benar basic gitu loh. Akhirnya ya udahlah bikin Blogspedia yuk gitu. Awalnya ya cuma ngajak teman-teman deket aja. Ternyata alhamdulillah responnya bagus dan alhamdulillah sekarang sampai batch 4. Bisa sampai batch 4 juga kalau tidak karena bantuan Pak Sugianto dan tim sepertinya tidak mungkin gitu. Sepertinya udah patah semangat untuk melanjutkan. Jadi terima kasih luar biasa untuk komunitas Blogspedia yang digawangi oleh Pak Ugi dan teman-teman. Semoga terus semangat. Dan terima kasih juga untuk Mbak Faiza yang sudah hadir di sini dan mau berbagi sebuah tema yang menarik ini ya. Nggak tahu nih, nanti kalau untuk menjadi wanita bahagia, harusnya tetap dapat colekan ya bapak-bapaknya ya. Kalau mau pengen membuat wanita bahagia, bapaknya harus seperti ini. Gitu. Ya, jadi sepertinya bapak-bapak juga harus tetap stay di sini biar tahu apa aja sih yang bisa membuat wanita bahagia. Itu aja sih ya dari saya. Sebagai founder dari Blogspedia, yang pasti saya terima kasih sekali buat teman-teman pasukan khususnya Blogspedia, buat teman-teman PJ hariannya, juga teman-teman member yang sudah antusias untuk mengikuti webinar ini. Dan selamat datang juga untuk yang mungkin peserta dari umum. Terima kasih. Salam kenal dari Blogspedia. Kalau mau belajar ngeblog lebih dalam atau nanti mau berbagi sharing-sharing di luar ngeblog juga boleh, bisa hubungin Pak Ugi untuk info lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Marita sudah menyampaikan selain pandang ya tentang Blogspedia. Nanti bisa teman-teman bisa ini ya, bisa berkunjung ke webnya atau ke IG-nya Blogspedia yang linknya ada di undangan kemarin ya. Insya Allah nanti ada info-info menarik untuk langkah-langkah ngeblogging juga sebenarnya udah ada ya, banyak artikelnya di Blogspedia di webnya. Mungkin biar tidak terlalu malam ya, kita langsung aja masuk ke acara inti, yaitu webinar bersama Mbak Faiza. Gitu. Sebelumnya saya antarkan dulu ya ke Mbak Moderator, nanti akan dipandu oleh Mbak Nia dari Blogspedia juga. Gitu ya. Silakan Mbak Nia. Ya, baik, terima kasih Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam untuk semuanya. Coach Marita, Pak Sugi sebagai ketua, dan narasumber kita malam ini Mbak Faiza. Semoga hari ini kita jadi wanita yang bahagia gitu ya, atau menjadi supporter wanita yang bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nia Metiana Wardani, saya dari Blogspedia B1. Kemudian malam hari ini saya jadi moderator dari kegiatan inti webinar kali ini. Malam ini kita kedatangan seorang narasumber yang keren nih, dan tentunya kompeten ya yang di bidangnya. Nah, sebelum pemaparan materi, saya ingin memperkenalkan Kak Faiza atau Mbak Faiza nih. Apa aja? Kakak aja Kak deh. Faiza ya? Bahagia. Kakak aja. Oke, dari Kak Faiza, MPSI, adalah seorang psikologis dan HR recruitment ya. Ini Masya Allah saya baca CV-nya luar biasa. Beliau pernah ke ini ya, ke Scotland ya untuk menjadi volunteer di Amina Center di Skotlandia. Kemudian pernah juga sampai di Michelle Serre University of Dundee, Scotland. Masya Allah, jadi pengalamannya sudah internasional begitu. Nah, beliau adalah alumnus dari Universitas Airlangga, Fakultas Psikologi, S1 lulus di tahun 2008 dan master degree-nya lulus di tahun 2012.
Kemudian beliau juga berpengalaman dalam bidang terutama Recruitment Officer and Training Assistance di Acatya Gading Bimata Consultant atau Kubik SBY. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah saya pengucapannya ya. Dan juga di Al-Azhar 35 International School sebagai Recruitment Officer and School Counselor. Kemudian masih aktif ini ya sebagai HR recruitment sampai sekarang. Nah, kemudian kompetensi beliau di bidang psychological test tools, dan dengar-dengar hari ini kita juga akan nyoba salah satu ini juga ya quiz gitu ya. Ada salah satu quiz tools yang akan kita coba hari ini. Kemudian kompetensi juga di recruitment interview, did interview, kemudian membuat assessment report, and IT technology. Dan berhubung kita di komunitas blogger, nah ini ternyata saya juga baru tahu Kak Faiza itu adalah seorang penulis, betul ya Kak ya? Ada beberapa buku yang sudah ditulis dan sudah diterbitkan secara nasional. Ya Allah. Kemudian dari di sini bisa dikontak Kak Faizanya di IG-nya. Mohon maaf. Faiza Faris. Izaza saja. Udah update itu. Udah nggak Izaza update. saja. Ganti. Sudah ganti. Nanti Oh, saya udah ganti ya Kak ya? saya Oke. ketik aja ya. Ya. Oke, nanti mungkin di grup kita bisa sampaikan juga ya link-link kontaknya. Mungkin ada yang mau tanya lebih lanjut ke Kak Faiza lebih dalam begitu mengenai psikologi. Oke, hari ini 50 menit ke depan insya Allah akan ada pemaparan materi dari Kak Faiza tentang bagaimana caranya menjadi wanita bahagia begitu. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan untuk seluruh peserta untuk mematikan mikrofon supaya tidak mengganggu, tapi boleh ya untuk aktif dalam mengikuti pemaparan materi, boleh open mic sesuai dengan konteksnya, dan juga chat, silahkan chat saja. Kemudian nanti kita akan lanjutkan sesi tanya jawab selama 15 menit setelah pemaparan materi selesai. Untuk peserta yang ingin bertanya, silahkan di bagian bawah ada fitur Q&A. Silahkan boleh mengetik pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti kita akan jawab satu-satu. Insya Allah semoga selesai semua pertanyaan. Dan juga kita akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung melalui mikrofon, begitu ya Kak ya. Jadi nanti bisa raise hand gitu. Begitu mungkin untuk pembukaan. Tanpa berlama-lama kita sambut Kak Faiza untuk memaparkan materi. Silahkan Kak Faiza. Terima kasih Kak Nia. Halo semua teman-teman, ladies, kakak-kakak, mbak-mbak, moms semuanya, salam kenal. Perkenalkan nama saya Faiza. Saya sekarang domisili sedang di NTB. Sebentar lagi kemungkinan bakal balik ke Jawa lagi. Ya, Kak Nia di mana Kak Nia? Saya di Semarang, Kak. Oh, di Semarang, ya. Ya. Salam kenal semuanya. Langsung aja nggak berlama-lama. Sebelum kita mau cari tahu gimana sih cara jadi bahagia itu, kita mau screening dulu nih. Kira-kira teman-teman, mom semua ini, kira-kira lagi bahagia nggak ya? Lagi ada ganjalan nggak ya? Boleh, saya dibantu untuk siapkan satu buah kertas dan pulpen. Kalau misalnya nggak ada, boleh pakai handphone juga bisa. Ya, udah siapkah materi slide-nya, Kak Nia? Pak Ogi bisa dibantu slide-nya? Oke, dari nomor 1. Jadi saya akan punya 12 pertanyaan. Saya akan tanya ke teman-teman semua, ke kakak-kakak semua. Dijawab yang paling sesuai. Saya tidak akan memberitahu hasilnya. Jawab sejujur-jujurnya. Dan ini demi kakak-kakak sendiri untuk kira-kira bisa tahu saya ini sekarang lagi bahagia nggak, lagi perlu
tindakan nggak, lagi perlu apa namanya tambahan energi nggak, atau perlu perbaikan tidak. Nah, jadi sebaiknya jawab sejujur-jujurnya. Oke, langsung aja nomor 1. Pilih yang paling tepat dan paling mendekati. Kalau memang tidak ada yang paling mendekati, pilih aja yang paling dekat ya, yang kira-kira. Oke, nomor 1. Apakah dalam 1 bulan kakak-kakak merasa mampu melakukan hal yang bermanfaat dalam hidup? Kalau memang merasa iya sih, kayaknya aku di kantor oke-oke aja pekerjaan, terus di rumah aku juga udah masak enak kok, anak-anakku seneng, gak ada komplain gitu. Kalau misalnya jawabannya seperti itu, berarti jawab ya, jawab dengan A. Jika tidak merasa melakukan apa-apa, merasa tidak banyak keluhan, bisa dijawab dengan B. Atau jika merasa kayaknya biasa aja tuh, nggak ada yang spektakuler atau gimana-gimana, bisa dijawab dengan C. Oke. Selanjutnya, udah semua? Kan ya udah? Udah yang nomor 1 ya? Sudah, Kak. Oke. Nomor 2, ya. Yang kedua, keduanya nggak ada ya? Oke, nomor 2 saya bacain aja. Mungkin ini kesalahan dari saya kirimnya. Yang kedua, dalam 1 bulan terakhir, seberapa sering kakak-kakak merasa bahagia? Kalau merasa sering kok aku ngerasa bahagia, jawab dengan A. Kalau merasa kayaknya aku kok jarang bahagia ya, jawab dengan B. Kalau merasa tidak tahu, nggak tahu aku bahagia apa enggak ya, jawab dengan C. Seperti itu. Ya, sudah kan ya? Oke. Oke. Nanti kalau ketinggalan boleh di chat ya, nanti akan saya ulang untuk 2 atau 3 nomor. Oke. Kemudian yang ketiga, dalam 1 bulan terakhir, apakah bisa menikmati kegiatan sehari-hari? Jika jawabannya iya kok aku ngerasa nikmat-nikmat aja dalam sehari-hari, jawab dengan A. Kalau merasa tidak bisa menikmati keseharian, jawab dengan B. Kalau merasa kadang oke, kadang nggak nyaman, jarang deh kayaknya, jawablah dengan C. Oke, ini bisa buat bapak-bapaknya juga ya. Mungkin kalau suaminya di sebelahnya mau ikutan juga bisa. Oke. Tapi kalau malam ini kita akan menekankan kebahagiaan itu dari kita. Jadi tanpa nggak ada suami pun nggak apa-apa. Jadi saya akan ngasih tips dan bocoran gimana cara kita bisa bahagia memunculkan dari diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, nomor 4, lanjut. Nomor 4. Nomor 4-nya. Oke, nomor 4 saya bacain ya. Oh, di sebelahnya. Nomor 4, dalam 1 bulan terakhir, apakah teman-teman bisa menghadapi masalah-masalah yang ada? Jadi kalau ada masalah di kantor, masalah di rumah, anak badung, masalah dengan tetangga, jika merasa bisa menghadapi masalah, jawab dengan A. Jika merasa semua masalah yang muncul saat ini itu kesulitan sekali, jawab dengan B. Kalau merasa biasa-biasa aja, jawab dengan C. Oke. Selanjutnya nomor 5. Oke. Dalam 1 bulan terakhir, apakah kakak-kakak bisa berkonsentrasi terhadap pekerjaan yang dikerjakan? Jadi kalau ngantor bisa konsen dengan baik, bisa fulfill deadline, bisa menyelesaikan KPI. Kalau di rumah mungkin pekerjaan rumah bisa oke lah, beres-beres oke, anak belajar oke, masak oke. Kalau merasa iya, jawab dengan A. Kalau merasa keteteran susah sekali, jawab dengan B. Atau jika merasa biasa aja sih, oke juga enggak, spektakuler juga enggak, jawab dengan C. Oke, selanjutnya. Oke, nomor 6.
Dalam 1 bulan terakhir, apakah teman-teman merasa tenang dan damai? Jika jawabannya ya, jawab dengan A. Jika merasa tidak tenang, tidak sama sekali, jawab dengan B. Kalau merasa kadang tenang, kadang gelisah, jawab dengan C. Oke. Udah Kakak Nia? Kalau udah boleh buka mic bilang udah gitu. Biar saya Oke, udah Kak. Sudah, Kak. ada Sudah. temennya. Oke, nomor 7. Oke. Dalam sebulan terakhir, adakah perasaan tidak sanggup mengatasi kesulitan? Jika jawabannya iya, jawab dengan A. Kalau merasa enggak tuh bisa-bisa aja aku mengatasi kesulitan, jawab dengan B. Kalau jawabannya biasa aja, jawab dengan C. Oke. Sudah. Selanjutnya nomor 8. Dalam 1 bulan terakhir, apakah merasa sulit untuk mengambil keputusan? Kalau memang sulit mengambil keputusan, jawab dengan ya. Kalau tidak, bisa-bisa aja tuh ngambil keputusan. Aku mengambil keputusan mau masak apa hari ini bisa-bisa aja. Aku memutuskan untuk ikut dinas kantor apa enggak, aku bisa-bisa aja. Saya bisa-bisa aja. Jawab dengan tidak. Kalau merasa biasa saja, jawab dengan C. Oke, selanjutnya nomor 9. Dalam 1 bulan terakhir, apakah merasa susah tidur karena khawatir? Jika jawabannya iya, jawab dengan A. Jika tidak, wah tidur saya molor-molor aja, enak-enak aja tuh, bahkan cepet banget tidur. Kena bantal tidur, nah itu. Jawab dengan B. Kalau jawabannya C, kadang-kadang jawab dengan C. Ini bukan susah tidur karena nonton drakor ya, karena khawatir. Kadang-kadang ada yang susah tidur karena kebayang-bayang drakor. Oke. Selanjutnya nomor 10. Saya nggak kecepatan kan ya? Enggak, aman. Enggak kok. Oke. Nomor 10. Dalam 1 bulan terakhir, apakah teman-teman merasa kehilangan kepercayaan diri? Jika merasa iya nih, kok aku nggak pede sama badan aku, sama cara ngomong, nggak berani ngomong. Kalau seperti itu, jawab dengan A. Kalau ngerasa pede-pede aja kok, cuek aja, penampilan oke-oke aja, cuek-cuek aja, jawab dengan B. Tapi kalau kadang ngerasa nggak pede, kadang ngerasa pede, nggak jelas, atau kadang-kadang berbeda-beda, jawab dengan C. Oke, sudah? Sudah. Oke. Kemudian nomor 11. Dalam 1 bulan terakhir, seberapa sering merasa tidak berguna? Jika sering merasa tidak berguna, jawab dengan A. Kalau ngerasa berguna-berguna aja kok, jawab dengan B. Kalau kadang-kadang merasa tidak berguna, kadang ngerasa berguna, jawab dengan C. Selanjutnya, nomor 12. Dalam 1 bulan terakhir, ini yang terakhir ya, apakah kawan-kawan merasa tidak bahagia dan tertekan? Ada nggak dalam sebulan terakhir, dari tanggal 1 sampai sekarang nih? Ada nggak perasaan tidak bahagia dan tertekan? Kalau jawabannya iya, jawab dengan A. Kalau jawabannya tidak, bahagia-bahagia aja, jawab dengan B. Kalau kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tertekan, jawab dengan C. Oke, sudah Kak. Oke. Sudah semua kawan-kawan, kakak-kakak? Apakah ada yang kelewatan atau perlu diulang nomor berapa? Saya akan kasih kesempatan untuk 2 nomor. Kalau ada yang kelewatan boleh di chat ya. Mau dong diulang nomor 7, Kak? Udah, Nomor 7. Kak, aku nomor 10. Oke, 7 dan 10. 7 dulu ya. Nomor 7,
Dalam sebulan, adakah perasaan tidak sanggup mengatasi kesulitan? Kalau ya tidak sanggup mengatasi kesulitan, jawab dengan A. Kalau merasa sanggup-sanggup aja, jawab dengan B. Kalau merasa biasa aja, jawab dengan C. Oke. Kemudian nomor 10. 10. Dalam 1 bulan terakhir, apakah teman-teman merasa kehilangan kepercayaan diri? Merasa nggak pede sama penampilan, sama bentuk tubuh, sama cara ngomong? Apakah merasa? Jika iya, jawablah dengan A. Jika tidak, jawab dengan B. Atau kadang-kadang jawab dengan C. Ya, sudah ya. Ada yang request nomor 6 tuh, Kak. Nomor 6 ya. Oke, sekali lagi. Dalam 1 bulan terakhir, nomor 6, apakah kamu merasa tenang dan damai? Kalau ngerasa tenang-tenang aja, damai-damai aja, jawab dengan A. Kalau merasa tidak sama sekali, ngerasa nggak bahagia, nggak tenang, jawab dengan B. Atau kalau kadang tenang, kadang gelisah, jawab dengan C. Semoga semuanya tenang-tenang aja ya. Oke, sekarang kita akan skor. Ini latihan matematika sekarang. Buat mama nih jago nih, yang biasa belanja di pasar pasti tangannya. Apalagi yang punya bisnis sama online shop lebih jago lagi nih, pasti saya percaya. Oke, tolong eh beri angka 1 di semua huruf C. Nomor 1 sampai 12. Silakan beri angka 1 untuk semua jawaban C. Saya ketik ya. Udah ya? Sudah, Kak. Yang C 1. Ya. Kemudian kita akan melihat ke nomor 1 dan sampai dengan 6 ya. Nomor 7 ke bawah nanti dulu. Nomor 1 sampai 6, tolong berikan angka 0 di semua huruf A. Jadi kalau ada jawaban A, itu skornya 0. Ya. Kemudian jika nomor 1 sampai 6 ada jawaban B, beri skor 2. Sudah, Kak. Oke. Oke. Kemudian untuk nomor 7 sampai 12, tolong berikan nilai 2 untuk semua jawaban A. Dan kemudian berikan skor 0 untuk jawaban B. Sudah ya? Saya nggak Sudah. akan tanya semua. Saya hanya akan tanya beberapa saja. Jadi boleh teman-teman sharing ke saya, kasih tahu skornya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya mungkin untuk privasi sendiri boleh ya. Oke. Saya ingin tahu, adakah yang skornya 0 sampai 9?
Saya. Oke, Nia ya. Ada lagi? Ya, Oke. Mbak. Ya. Saya Kalau kakak-kakak, teman-teman skornya 0 sampai 6, 0 sampai 9, ini artinya teman-teman sedang dalam kondisi bahagia. Dalam kondisi Alhamdulillah. ya, bahagia. mau weekend bahagia. Ya. Jadi boleh dibilang teman-teman ini cukup sehat, cukup bahagia secara mental. Bisa dibilang teman-teman ini nyaman dengan kehidupan, kemudian bisa berkegiatan dengan maksimal, bisa produktif, bisa ngeblog, bisa nulis, dan bisa punya kontrol penuh terhadap hidup. Seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya sorry, 0 sampai 6 ya. Sorry, 0 sampai 6 ya. Itu tadi sangat bahagia. Oke. Kalau skornya 7 sampai 12 ada 7 sampai 12. Boleh Iya, aku enggak. Mbak Leli ya, Mbak Leli. Oke, Mbak Leli. Oke, buat yang skornya 7 sampai 12 ini bisa dibilang cukup bahagia ya. Walaupun ada beban sedikit dalam hidup, tapi masih bisa untuk mengatasinya. Jadi bisa kegiatan sehari-hari, bisa punya kendali dalam diri, bisa perform di kantor, bisa maksimal di rumah, ngajar anak, masih bisa. Walaupun ada problem dalam mungkin kantor, di rumah tangga, seperti itu. Oh iya Mbak Marita, masuknya 7 sampai 12 sedang ya. Angelica, jangan buka kartu. Oke. Jadi kalau misalnya memang di kondisi cukup ini, jangan ditahan ya, teman-teman. Kalau perlu cerita, bolehlah cerita ke saya atau teman-teman sesama blogger, atau mungkin nulis curhat di blognya sendiri boleh, atau di diary juga boleh ya. Bisa datang atau kontak silaturahmi dengan teman, WhatsApp, telepon, seperti itu ya. Oke, selanjutnya skor 13 sampai 18 ini agak ada kecemasan ya. 13 sampai 18. Nggak usah dikasih tahu juga nggak apa-apa. Diem-diem juga boleh. Nah, kalau skornya masuk 13 sampai 18, ini ada ganjalan nih ya. Kondisi kesehatan kebahagiaannya nggak buruk-buruk amat. Tapi juga nggak bisa dibilang baik-baik juga, nggak bisa dibilang bahagia banget juga gitu loh. Tapi mungkin ada sedikit ganjalan di keseharian. Mungkin anak yang lagi badung-badungnya, atau anak lagi GTM, lagi parah, atau mungkin punya keluarga anggota yang sakit, seperti itu. Itu bisa masuk ke kategori ini. Atau mungkin pola hidup yang buruk, itu juga bisa membuat teman-teman masuk ke kondisi yang seperti ini. Oh iya, Kakak Alfida ya. Tenang-tenang, nanti saya akan kasih tahu tipsnya gimana untuk jadi lebih glowing dan bahagia. Oke, selanjutnya yang skornya tinggi banget, 18 sampai 24, diem-diem aja. Ini bisa dibilang teman-teman sekarang ini sedang dalam kondisi di mana harus cari solusi, harus segera bangkit, dan red flag, harus warning nih, harus melakukan sesuatu. Kondisi kesehatan teman-teman ini sedang tidak baik-baik aja. Mungkin lagi ada masalah cukup besar dalam hidup, mungkin konflik atau politik di kantor, atau mungkin punya masalah dengan pasangan, atau mungkin sedang mengalami sakit yang terus-menerus, dan macam-macam. Jadi sedang ada tekanan yang cukup berat, dan kecemasan yang lebih dari biasanya, yang hampir-hampir susah untuk ditangani ya. Kalau memang berada dalam kondisi ini, segeralah meminta bantuan. Boleh kontak sahabat, orang yang dipercaya. Tidak hanya bisa diluapkan dengan nulis diary atau ngeblog, tapi tetap harus
hubungin pihak profesional. Jadi kalau tangan kita keiris kena gunting atau pisau yang agak lebar, kita pasti kemana? Ke dokter kan? Cuma tangan kita ke dokter. Kalau misalnya psikis itu juga bisa kadang terluka. Kita udah mulai memberanikan diri untuk hubungi profesional, dokter atau psikolog. Atau mungkin nggak punya cukup banyak waktu, boleh download aplikasi kesehatan seperti Halodoc, seperti itu juga bisa. Di sana akan ada banyak tenaga profesional yang bisa membantu kakak-kakak atau teman-teman. Jadi jangan ragu, hilangkan stereotip, kalau misalnya ke psikolog, psikiater itu sedang gangguan, kurang bersyukur tuh orangnya. Tidak seperti itu. Karena apa? Karena kita manusia biasa. Bahkan Nabi yang nggak kurang iman kayak gimana, seperti Nabi Muhammad SAW, temannya ada yang meninggal saat perang, itu sempat juga merasa depresi. Dan juga bapaknya Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf dikira meninggal, dia mengalami depresi sampai matanya buta. Jadi tidak ada hubungan kurang iman dengan gangguan psikis. Karena psikis itu sama persis seperti fisik. Bisa kondisinya turun, bisa kena virus, bisa kena lingkungan, seperti itu. Jadi mulai hilangkan stereotip tentang kesehatan mental. Orang itu kurang beriman, kurang bersyukur, seperti itu. Mulai hilangkan stereotip tentang kesehatan mental. Oke, seperti itu. Kita langsung ke materi ya, Kak Nia. Siap, Kak. Sudah ready. Oke, ready ya. Oke, lanjut kita materinya. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Apa sih bahagia itu? Nah, ini kita ingin cari tahu sebenarnya bahagia itu apa sih? Apakah kita menjadi seorang pebisnis crazy rich baru kita akan bahagia? Ataukah apakah kita punya 1 juta follower kita akan menjadi bahagia? Belum tentu. Karena apa? Karena banyak sekali kita menemukan artis-artis Korea yang kurang cantik kayak mana gitu kan, kurang follower kayak mana gitu. Tapi mereka tidak bahagia dan akhirnya memutuskan untuk melakukan hal yang sangat buruk. Jadi kebahagiaan itu tidak disertai dengan embel-embel. Kebahagiaan itu adalah sesuatu dari dalam. Tidak perlu kita punya barang branded, punya rumah yang bagus, punya pasangan yang sangat sabar, tampan, cantik. Itu bukan jaminan seseorang menjadi bahagia. Ya. Bahkan banyak sekali mereka yang tinggal di istilahnya apa ya, gubuk ya, di desa, tapi mereka lebih bahagia daripada mereka yang mobilnya bagus, rumahnya gedongan. Seperti mungkin teman-teman kakak-kakak punya keluarga nenek di desa gitu ya, ngelihat orang-orang di desa rumahnya biasa, kemudian mereka makannya cuma singkong, cuma tahu tempe, tapi mereka lebih bahagia daripada orang-orang kota. Pernah ngalamin gitu ya? Boleh buka mic, kita ngobrol-ngobrol. Iya, Oke. benar. Ya, kebahagiaan ini definisinya perasaan nyaman, aman, puas ya. Jadi tidak didasarkan oleh kepemilikan sesuatu ya. Nggak perlu barang mewah, nggak perlu barang branded. Barang biasa-biasa pun kalau misalnya kita merasa bahagia, kita bersyukur, kita merasa nyaman, kita akan menjadi bahagia ya. Tapi ada kalanya kita punya semuanya. Cantik, tampan, pekerjaan bagus, jabatan, anak-anak yang soleh, berprestasi, tapi tidak bahagia. Apa sih yang salah gitu kan? Bisa jadi itu salah dari mindset dan kebiasaan. Nah, jadi tidak selalu dari apa yang distereotipkan orang-orang, dari apa yang dipikirkan orang-orang. Nah, sebelum kita membahas kebiasaan seperti apa, mindset seperti apa, kita akan lanjut nih. Fakta-fakta tentang wanita. Nah, di penelitian Homeworld Health United Kingdom, 47% perempuan ini beresiko tinggi punya gangguan mental, kesehatan mental dibanding dengan pria. Kenapa? Karena banyak sekali tanggung jawab dan beban yang diberikan oleh wanita. Jadi kalau misalnya rumah berantakan, pernah nggak ada yang ngomong, ih bapaknya itu kemana sih kok rumahnya bisa berantakan? Pasti jawabannya apa?
Itu istrinya ngapain aja sih Iya. harian rumahnya kok kayak gitu, kayak kapal pecah gitu. Pasti kan istrinya kan. Padahal kalau dalam agama nih, kalau dalam Islam zaman dahulu Nabi Muhammad, semua pekerjaan berat itu dibebankan kepada bapak. Untuk ibu-ibu itu tugas utamanya hanyalah mendidik anak. Ya, seperti itu. Jadi karena seperti ya. Jadi untuk beberapa konsep feminis yang ada sekarang itu saya agak kurang setuju karena mereka ingin semuanya pukul rata, semuanya tuh harus disamaratakan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Tuh sama aja analoginya kayak semua orang harus minum air 3 liter, padahal beda-beda. Orang dengan gangguan jantung itu nggak bisa minum air 2-3 liter, harus cuma 1 liter. Anak yang usia di bawah 10 tahun itu nggak bisa 2 liter, jadi lebih sedikit takarannya. Jadi kalau misalnya konsep yang sekarang lagi modern, yang terlalu berlebihan open mind, itu saya agak kurang setuju ya. Karena seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya ada keluarga sakit, itu yang tanggung jawab siapa? Pasti yang punya beban lebih itu adalah ibu atau wanitanya kan. Kalau misalnya di rumah ada keluarga lanjut usia, yang lebih bertanggung jawab siapa? Anak perempuan pasti. Seperti itu. Tuntutan perempuan itu lebih tinggi. Untuk rumah, untuk parenting. Kalau misalnya kita apa namanya? Ingin pergi dengan teman, udah agak malam sedikit, itu pasti langsung pressure-nya luar biasa untuk perempuan ini. Pakaiannya terlalu begini, terlalu begitu, itu pasti ada aja komentar. Kalau misalnya laki-laki, nggak ada. Mau bajunya bolong gede juga cuek-cuek aja, seperti itu kan. Jadi itu adalah tekanan yang diberikan kepada wanita. Selanjutnya, nah, banyak hal yang membuat kebahagiaan wanita ini bisa naik dan turun. Apa aja sih? Yang pertama ini masalah biologis. Nah, kenapa wanita ini nggak bisa disamaratakan dengan laki-laki ya? Karena mau nggak mau pasti ada waktunya hormon wanita ini naik turun, terutama menjelang eh, tanggalnya ya. Kalau misalnya menjelang tanggalnya ini kadang-kadang kimia otaknya ini nggak seimbang. Jadi kadang-kadang kita boleh kok untuk meminta izin ketika mungkin kita sedang badan tuh sakit, mood buruk. Itu untuk bapak-bapak nih harap untuk sedikit dimaklumin. Untuk ibu yang sedang hamil tuh hormonnya sedang berantakan, tidak seimbang secara kimia otak. Jadi buat teman-teman, kakak-kakak, mungkin punya menantu atau punya adik atau punya istri yang sedang hamil, mohon dipahami karena kalau memang mereka tiba-tiba berubah menjadi Godzilla atau meluap-luap, pahamilah kalau keseimbangan kimia otaknya sedang terganggu ya. Kadang-kadang juga ada penyakit fisiologis mungkin back pain, kemudian sakit perut, sakit kepala seperti itu. Migrain itu sangat dekat dengan perempuan ya. Kemudian yang kedua ini adalah trauma di masa lalu. Jadi mungkin pada masa kecilnya ini sering dipukul, sering dimarahin, atau masalah dengan masa lalu dengan kantor yang membuat trauma, kecelakaan, macam-macam yang bisa membuat kita terganggu secara mental. Oke, sebentar ya, ada gangguan sedikit. Oke, selanjutnya yang ketiga. Nah, ini yang paling utama nih. Bisa aja teman-teman, kakak-kakak semua pasangannya baik, harmonis, rumah enak, rezeki banyak, alhamdulillah. Tapi karena nomor 3 ini tiba-tiba aja moodnya swing. Kemudian nggak bahagia, melo-melo sendiri, sakit-sakit sendiri. Karena apa? Karena pola hidup yang buruk. Gizi tidak terpenuhi, minum tidak dicukupi, pola tidur yang buruk, kebanyakan nonton drakor, itu bisa mengakibatkan pola hidup yang buruk. Izin sebentar ya, 1 menit. Oke. Oke, selanjutnya nomor 4. Nah, ini juga penting nih, kurangnya interaksi sosial. Jadi seperti tadi, semuanya sudah baik, tapi karena teman-teman ini terlalu mager untuk keluar rumah, mager untuk berinteraksi. Karena apa? Karena manusia ini
adalah makhluk sosial. Itu bukan hanya isapan jempol saat kita SD ya. Manusia adalah makhluk sosial. Itu bukan hanya sekedar jargon atau embel-embel. Itu benar-benar mempengaruhi kesehatan mental. Jadi saya agak kurang setuju dengan sosial media yang saat ini tuh terlalu mengglorifikasi saya inferior, saya introvert seperti itu. Tidak benar. Kenapa? Karena kepribadian seseorang itu sangat mudah berubah, fluktuatif. Bahkan dalam waktu 3 sampai 6 bulan kita bisa berubah jadi dari sangat introvert menjadi sangat ekstrovert. Jadi saya sangat tidak setuju untuk labeling. Ya emang saya dari sananya udah introvert nih, mau kayak mana nggak bisa interaksi. Nah itu salah besar ya. Itu adalah miskonsepsi yang benar-benar saya ingin imbangi. Makanya saya udah mulai nih bikin konten-konten juga untuk mengimbangi beberapa konten kreator yang bahkan mereka nggak punya background psikologi dan mereka nggak belajar psikologi, tapi mereka bisa ngomong tentang kesehatan mental dan introvert extrovert seperti itu. Nah, kemudian yang kelima ini bisa juga hubungan buruk dengan orang sekitar, dengan pasangan, dengan keluarga, itu juga bisa mempengaruhi kebahagiaan. Oke, selanjutnya. Nah, kalau nggak dibiarkan, kalau nggak disegera ditanganin, diubah mindsetnya dan kebiasaan pola hidupnya, apa yang terjadi? Bisa tiba-tiba sedih, tiba-tiba khawatir, ada mood swing, suasana hatinya bisa cepat berubah. Tiba-tiba dari marah, kemudian bisa sedih, seperti itu. Bisa sebabkan juga masalah tidur. Jadi teman-teman kalau merasa punya masalah tidur, bisa jadi ini karena kebiasaan pola hidup yang buruk atau masalah yang dibiar-biarkan ya. Nah, ini juga kalau misalnya masalah tidur ini nggak diatasin, ini bisa jadi snowball. Snowball tuh semakin lama semakin besar bola saljunya nih, kemana-mana. Bisa sakit diabetes, jantung, tekanan darah, stroke, obesitas, depresi. Nah, nomor 5 ini jangan sampai ya, depresi ini adalah stres atau tekanan yang terus-menerus terakumulasi selama 6 bulan. Itu adalah depresi. Dan ini juga saya ingin meluruskan miskonsepsi yang ada di mispersepsi yang ada di masyarakat. Kalau bukan karena rambut kita sedikit rontok, kita kurang tidur, oh saya depresi. Tidak seperti itu ya. Depresi ini hanya psikolog dan psikiater yang bisa untuk mendiagnosa. Dan minimal diagnosanya observasi selama 6 bulan. Jadi kalau misalnya memang tertekan, katakanlah, oh saya sedikit stres, seperti itu. Oke. Ada juga namanya gangguan kecemasan atau general anxiety disorder. Dan yang ketujuh bisa ada gangguan makan. Ini bisa mengakibatkan anoreksia, bulimia, atau binge eating. Anoreksia ini dia nggak bisa makan, ngerasa bersalah kalau makan. Atau bulimia ini setiap makan dia muntah. Atau binge eating ini makan nggak karu-karuan, nggak terkontrol, nggak bisa berhenti. Oke, selanjutnya. Nah, gimana sih cara biar bisa bahagia ini? Ini baru nih tipsnya nih, boleh dicatat. Ah, yang pertama, kalau memang kita punya trauma masa lalu, kita punya masalah dengan pasangan di masa lalu, masa kecil yang kurang bahagia, atau apalah trauma di masa lalu, kecelakaan, bencana alam, kita harus mulai menyadari itu. Kita harus mulai mencari tahu. Oh iya, ternyata masa lalu saya mempengaruhi sekali. Apa yang harus dilakukan? Bisa mulai menulis seperti teman-teman di klub blog, bisa membuat blog, menulis jurnal. Kita mulai merelakan masa lalu. Karena apa? Karena masa lalu ini sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Kita nggak bisa pinjam mesin waktunya Doraemon untuk ke masa lalu, untuk mengganti apa yang terjadi di masa lalu. Andaikan saya begini, andaikan. Nah, itu kalau misalnya dalam Muslim itu termasuk bisik-bisikan setan ya. Pakai kata andaikan itu tidak baik. Karena kita diajarkan untuk berkata qadarullah wa masyafa'al. Apapun yang terjadi pada kita adalah suatu hal yang baik. Dan yakinlah itulah skenario terbaik buat kita. Dan membuat kita lebih dewasa dan lebih kuat ya. Jadi kalau misalnya masa lalu itu akan menghalangi kebahagiaan di masa depan ya. Belajar dari kesalahan, akui iya di masa lalu saya bikin kesalahan seperti ini. Saya mungkin dulu suka memukul anak, saya mungkin dulu suka cerewet sama anak, saya sama orang tua seperti ini, sama teman tuh suka judes, saya suka gosip, suka gibah. Akui kesalahan, terimalah keadaan, meminta maaf itu akan lebih baik dan membuat kita lebih bahagia. Karena apa? Karena kebahagiaan itu kita yang putuskan. Putuskan untuk cut masa lalu kita
dan kita move on ke masa depan, ke kehidupan di masa depan yang lebih bahagia. Yang kedua, kita kelilingi dengan orang-orang yang bahagia dan positif. Coba cari tahu, di sekeliling kita orang-orangnya suka gosip nggak? Apakah mereka cenderung membuat kita capek setiap kali kita di dekat mereka, ataukah membuat kita senang? Nah, kalau kita merasa positif dan gembira, pertahankan teman-teman itu, semakin bersilaturahimilah dengan orang-orang tersebut. Atau kalau memang orang tersebut itu membuat kita capek, energi kita tuh kayak terkuras, kayak sakit kepala, mulai pelan-pelan jaga jarak ya. Tetap silaturahmi, cuma nggak usah terlalu intens seperti biasanya ya. Kita berteman dengan tukang parfum, kita akan ikut wangi. Kita berteman dengan pandai besi, kita akan bau besi dan bau asap. Seperti itulah istilahnya ya. Jadi carilah orang-orang yang punya energi positif. Kalau nggak nemu juga di kantor, mungkin bisa cari teman-teman di perumahan sekitar, atau mungkin kontak teman-teman lama yang ada di komunitas blog atau di komunitas belajar bahasa seperti itu. Nah, itu tadi yang kedua. Yang ketiga, luangkan waktu untuk diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita juga orang. Kita ingin berbuat baik pada orang lain, kita juga orang loh. Kita juga perlu berbuat baikin loh. Kita juga perlu me time. Tidak harus spa mahal, hanya dengan sekedar pergi ke Alfamart membeli kopi yang enak, atau mungkin membeli cemilan. Kalau saya ini kesukaannya melinjo ya. Jadi saya tuh suka beli cemilan, terus beli kopi, beli jajan kayak cilok, itu sudah membuat saya bahagia. Jadi hal-hal yang kecil itu sudah membuat kita bahagia, lakukanlah. Mungkin udah seharian kerja, bolehlah nonton setengah jam drama Korea, atau mungkin dengarkan tausiah, atau mungkin dengarkan murotal, apapun, istirahat, tidur. Sempatkan tidur kalau bisa, untuk mungkin moms yang di rumah 30 menit itu membuat perubahan yang sangat besar. Muka lebih glowing, parenting lebih oke, komunikasi lebih baik. Kita juga harus memaintain diri kita sendiri ya. Kita harus charge ulang diri kita. Seperti itu. Lanjut. Ya, nomor 4, kita harus sadar kalau kita tuh tidak bisa sempurna dan tidak akan pernah bisa sempurna. Nggak mungkin kita tuh mau perfect semuanya. Wah, aku harus masak sendiri, saya harus bersih-bersih sendiri, saya harus dandan cantik, harus kurus. Nggak bisa semuanya kita ikuti standar masyarakat atau menurut-nuruti. Terima saja kalau misalnya mertua bilang apa, teman memberi masukan apa, terima saja. Tapi yang tahu kondisi adalah kita sendiri. Mungkin kalau misalnya kita udah mampunya cuma beres-beres aja, kita ingin sekali waktu ingin laundry, laundry aja. Kita nggak bisa masak setiap hari, nggak masalah. Nggak harus perfect. Oh, nanti anak aku kena mecin dong. Nggak apa-apa. Mecin tidak membunuh. Mecin itu hoax ya. Hoax kalau misalnya membuat penyakit cancer atau apa itu hoax ya. Itu banyak penelitiannya sudah ya. Sedikit-sedikit beli makanan di luar, mungkin kita lagi capek, ingin go food, boleh. Ya, jangan terlalu sempurna, tidak ada yang sempurna di dunia ini, dan nggak ada yang mengharapkan kita menjadi robot sempurna, nggak ada. Hanya dalam imajinasi kakak-kakak sendiri itu. Oke, dan yang kelima ini, dengarkan bahasa tubuh ya. Jadi, tubuh kita tuh tahu loh, kita tuh lagi tertekan, lagi capek. Dengarkan, lihatlah dari rambut yang mulai rontok, bawah mata yang hitam, kemudian apa namanya, gampang ngantuk, punggung yang terasa sakit. Dengarkan baik-baik, resapi, peluk tubuh ini, perhatikan dan didengarkan. Kalau misalnya capek, istirahatlah. Istirahat itu tidak buang-buang waktu. Itu adalah investasi untuk diri kita sendiri ya. Kalau rendah diri, mulai tonton-tonton film yang membuat kita percaya diri, kontak teman-teman yang pede agar kita mendapatkan energi dari mereka ya. Dan atau menonton film-film yang membangkitkan semangat ya. Jangan pernah abaikan pesan dari dalam tubuh. Ya. Kemudian yang keenam, positive talk ya. Nah, kita harus sering baik-baik terhadap diri. Jangan pernah bilang, ih muka aku kok tua banget ya. Jangan ya. Nggak ada yang kita nggak perlu pujian dari suami, nggak perlu pujian dari pasangan, nggak perlu pujian dari teman orang kita. Kita puji diri kita sendiri. Ternyata aku ini juga ya, manis juga ya senyum aku. Nah, gitu. Seperti itu juga bisa. Ternyata aku nih bisa juga gitu loh. Apa namanya, padu-padanin warna gitu. Aku bisa juga. Nah, baik-baiklah terhadap diri karena kita juga orang.
kita selalu berbuat baik, selalu manis pada orang lain, kita juga orang, kita harus dibaik-baikin juga. Jadi jangan terlalu keras pada diri kita sendiri ya. Banyak-banyaknya tersenyum, kita sedekah senyum ke orang, kita juga harus sedekah senyum terhadap diri kita sendiri. Setiap kali kita berhenti di cermin atau jalan ya, ngelihat mobil, tapi jangan mobil yang ada orangnya ya, kita senyum-senyum nanti di dalamnya dikira orang kayak mana gitu. Kita senyum, sedekah buat diri kita sendiri agar suasana hati kita meningkat. Kemudian yang ketujuh, kita berdoa, latihan sholat khusyuk, sholat malam, ikut pelatihan sholat khusyuk, atau meditasi buat teman-teman yang nonis ya. Kalau misalnya sholat khusyuk sudah, sholat malam sudah, mungkin bisa untuk meditasi, mungkin ingin latihan pernafasan juga bisa. Jadi bisa dengan dimanapun, saat makan, saat di bis, saat di angkot, tarik nafas perlahan, kemudian hitung 1 sampai 10 dan rasakan hembusan air, hembusan angin, kemudian suara motor. Kita berada di saat ini, itu namanya terapi mindfulness. Itu baik untuk kesehatan mental. Mungkin teman-teman bisa Google atau YouTube apa namanya, terapi mindfulness namanya. Nanti saya ketik ya, mindfulness. Jadi kita menyadari kita lagi ada di sini saat ini, ada suara apa, kita merasakan apa, itu kita aktifkan semua indera dalam tubuh kita ya. Kemudian yang ke-8 itu adalah kurangi screen time. Kita ngelihat tetangga beli mobil baru, kemudian anak tetangga keluar negeri sekolah, kemudian teman beli rumah baru, itu akan menambah tekanan. Temen SMA ternyata udah punya bisnis buka cabang baru. Nah, itu seperti itu. Nah, terutama buat teman-teman yang punya kecemasan ya, mulai uninstall, unfollow berita-berita yang negatif. Seperti berita-berita kriminal, itu yang apa namanya, ada kasus-kasus yang anak kayak mana, ibu seperti ini, suami istri begini. Mulai sadar diri ya, itu adalah pilihan di tangan teman-teman sendiri. Ya tapi nggak sengaja lewat di timeline, itu teman ada nge-share, itu pilihan kita sendiri. Kalau memang kelihatan sudah ada judulnya, skip. Itu sama dengan memberi makan otak. Kita mau memberi makan diri kita yang terbaik dong, sayuran, wortel, vitamin, susu. Kita juga harus beri makanan yang terbaik buat otak kita. Caranya gimana? Skip berita yang negatif itu biar aja untuk konsumsi pihak-pihak yang berwajib itu ya. Kurangi screen time ini lebih baik lagi. Adalah suatu hal yang precious sekali zaman sekarang untuk pergi ke alam, tidak memegang handphone, itulah satu kemewahan di zaman sekarang ya. Oke, selanjutnya bergerak. Nah, ini yang paling utama ini ibu-ibu nih ya, ngerasa udah olahraga, udah kerja di rumah, udah ngerasa olahraga. Tidak betul ya. Kita tetap harus olahraga. Kenapa? Karena bergerak dan olahraga ini adalah source utama untuk otak memproduksi hormon bahagia. Kalau misalnya ngerasa aku ngerasa bad mood ya, aku ngerasa nggak bahagia. Coba ditanya diri sendiri, kapan terakhir kali olahraga? Nah, tuh. Siapa ya? Kak Alvida, kapan terakhir kali olahraga? Baru sebelum COVID. Kang Ugi, kapan terakhir kali olahraga? Nah, olahraga sempatkan minimal 10 menit, 15 menit. Kalau saya, alhamdulillah rutin setiap hari ya. Entah jalan 10 menit, bagus Mbak Alvida, jalan 10 menit, terutama terkena sinar matahari ya. Sinar matahari ini juga salah satu source vitamin D yang itu membunuh hormon stres, mengurangi hormon stres dan memproduksi lebih banyak lagi hormon bahagia. Jadi kalau memang kita lagi bad mood, lagi punya masalah dengan pasangan, uring-uringan, coba tips besok jam 6 pergi keluar rumah ketika ada matahari, jalan 15 menit. Coba, mumpung hari Sabtu ya. Nggak perlu sepatu yang bagus, nggak perlu pakai sandal aja, pakai daster aja nggak apa-apa. Nanti kalau tanya sama pasangan, sama suaminya, mau kemana? Mau beli cabai gitu. Sekalian aja beli cabai betulan ke pasar gitu. Atau misalnya mau beli gorengan, boleh. Ya, nah, keliling lingkungan, keliling lapangan. Ya, kalau saya hobinya, saya ini, buka YouTube,
ada senam-senam sendiri gitu. Jadi cari-cari senam yang menyenangkan buat saya, senam minimal 10 menit saya rutinin setiap hari. Karena apa? Karena itu adalah saya percaya gerak itu source utama untuk kebahagiaan ya. Semakin kita olahraga, semakin kita glowing dan awet muda dan bahagia. Lanjut, banyak bersyukur. Nah, nih, kalau misalnya kita ngelihat ke atas terus, ya katanya orang tua saya itu capek leher nih, sakit ya, sakit leher ya. Lihat ke bawah. Coba dilihat teman-teman kita yang mungkin belum punya pasangan, mungkin apa namanya, yang mungkin belum punya pekerjaan atau mungkin sedang punya masalah pelik dalam hidup, terkena penyakit kronis. Banyak-banyak bersyukur, kunjungi teman yang sakit, datang ke pemakaman. Seperti itu. Itu akan membuat kita bersyukur dan kita perhatikan hal-hal kecil aja yang buat kita tersenyum. Mungkin eh, jokes-jokes yang diberikan oleh teman, kemudian apa namanya? Kita melihat anak tetangga yang apa namanya main ibu-ibuan itu bisa membuat kita tersenyum, tersenyum aja, tersenyum, jangan ditahan, jangan ketawa aja. Itu merupakan salah satu bentuk syukur kita. Jadi kita juga harus senyum terlepas apapun yang kita rasakan, karena kalau kita tersenyum, otak ini akan otomatis seperti mengira kita tuh bahagia dan akan lebih banyak lagi menghasilkan hormon bahagia. Ya, perhatikan hal sekecil apapun di sekitar kita, jangan terlalu banyak dengan gadget. Apapun di sekitar kita tuh diperhatikan, dilihat, dan disyukurin. Kemudian yang 11, self-care, rawatlah diri. Jangan lupa untuk minum vitamin ibu-ibu, kakak-kakak, beli vitamin di Indomaret, terutama vitamin D ya, penting ini, penting. Terutama yang jarang sekali kena matahari, beli vitamin D. Vitamin D ini adalah source utama untuk hormon bahagia dan mengurangi hormon stres. Beli vitamin D yang 1000 IU, di Alfamart, Indomart ada, di minimarket mana-mana ada, beli vitamin C. Minumnya jangan lupa 2 liter sehari ya. Kalau ngerasa uring-uringan, coba ditanya, udah bergizi belum makanannya? Tidurnya cukup tidak? Kemudian minumnya cukup tidak? Seperti itu. Atau jangan-jangan kurang tidur karena nonton keasikan. Kita harus tahu diri, sadar diri, dan mawas diri ya. Seperti itu. Kesehatan itu adalah kita sendiri yang punya tanggung jawab. Jangan menyalahkan orang sekitar kita. Suami nggak membantu, jadi aku kesehatanku terganggu. Tidak ada seperti itu ya. Kita harus mulai berani ngomong, berani untuk merawat diri. Sampaikan, nggak sanggup untuk setrikaan segunung. Saya mau mulai laundry ya, nggak apa-apa, boleh seperti itu ya. Kita harus merawat diri, sadar diri, dan cukup tidur. Minimal 8 jam kalau bisa ya, untuk ingin lebih bahagia lagi minimal 8 jam ya. Mulai setting alarm, jam tidur, letakkan handphone, buat ritual-ritual sebelum tidur, mungkin beli baju yang nyaman, yang piyama nyaman, katun, itu membuat kita lebih nyaman, atau mungkin mengubah tata letak kamar, kemudian meletakkan handphone agak jauh di atas lemari, minum susu hangat sebelum tidur, itu akan membantu sekali untuk tidur yang cukup. Nah, yang ke-12, lebih banyak melakukan hobi yang disuka. Sukanya apa? Suka menulis seperti teman-teman di sini, nulislah. Sukanya memasak, mulailah memasak. Suka olahraga, lakukan hobi apa yang membuat teman-teman bahagia ya. Buatlah project, mungkin bisa nulis blog, mulai saatnya membuat buku. Mungkin cari penerbit yang bisa self-publish, seperti itu banyak sekali. Ya. Kemudian yang ke-13, berpikir positif ya. Jika teman tiba-tiba diem, bos diem, kemudian marah-marah, nggak usah memikirkan, wah apa ada yang salah dengan diri. Jangan, belum tentu. Siapa tahu bos punya masalah dengan pasangannya, atau mungkin dia sedang kehilangan dompet, atau apa. Jangan berpikir apa-apa diri kita. Jadi bayangkan dalam otak kita ini ada satpam ya. Ketika kita mau berpikir negatif, mau memasukkan hal yang buruk, satpamnya tuh udah ngusir, udah pergi. Enggak, itu enggak seperti itu. Bayangkan seperti itu. Jadi mulailah berpikir hal-hal yang positif. Kalau kita susah positif, kontak teman terdekat yang positif. Coba ditanyakan teman kantor mungkin, Mbak, itu tadi Pak Bos tadi marah sama aku ya.
coba dikonfirmasi ke orang terdekat. Boleh tanya ke pasangan, tanya ke adik, ke kakak, ke tetangga, siapa yang dianggap akrab ya. Oke, itu berpikir positif. Kemudian yang ke-14, keluarlah rumah ya. Seperti hal yang sulit mungkin buat ibu-ibu yang di rumah. Nah, ini juga ngaruh nih. Ini ada kaitannya dengan olahraga yang tadi. Jadi keluar rumah, kena sinar matahari. Ini salah satu penelitian ya. Indonesia ini dinobatkan sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia. Bahkan walaupun kita itu GDP-nya nggak terlalu tinggi kayak Korea, Jepang, tapi kita angka kematian akibat bunuh diri, angka kebahagiaan itu lebih tinggi daripada negara-negara maju. Kenapa? Karena mungkin, ini kalau misalnya saya yang melihatnya, karena mungkin salah satunya juga karena kita negara yang banyak terkena sinar matahari. Dan negara-negara yang tropis ini termasuk urutan yang tinggi dari segi kebahagiaan. Seperti itu. Keluarlah rumah. Datangi silaturahmi. Seperti kata hadis ya, di hadis silaturahmi memanjangkan usia dan mendekatkan rezeki, seperti itu, membuat umur berkah dan barokah, seperti itu. Silaturahmilah untuk teman-teman dekat, nggak perlu tunggu lebaran, tiba-tiba aja datang ke rumah temen bawa gorengan, ini aku lagi bikin kue nih, mau bagi-bagi, seperti itu. Jadi nggak usah nunggu momen-momen yang tepat. Dan yang ke-15, menulis. Nah, ini seperti teman-teman yang ada di sini pasti sehat banget ini ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Dwi. Tulislah apapun yang Anda rasakan. Lebih baik lagi kalau tulisnya itu pakai pulpen dan buku. Belilah buku yang lucu-lucu. Karena apa? Karena ketika kita menulis, kita akan mengaktifkan mata, tangan, indera, penciuman, mencium mungkin diary yang berbau wangi. Kita mungkin bisa semprotin parfum. Itu akan membuat kita semakin manifest ke diri kita. Apa ya? Itu lagi istilah lagi populer sekarang. Lebih terinternalisasi, masuk ke diri kita sendiri. Apapun yang kita rasakan, tulislah dan carilah solusinya seperti apa. Ya. You're in control of your own happiness. Kita punya kendali, kita yang pegang setir terhadap kebahagiaan kita sendiri, kita yang memutuskan ya. Fokuslah pada hal-hal yang kecil dan buatlah kebiasaan, perbaiki budaya, perbaiki kebiasaan hidup kita. Seperti itu. Ya, demikian tadi sudah pemaparan. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan. Ya, terima kasih banyak Kak Faiza. Wah, Ya. ini terutama buat saya sendiri banyak banget catatan ini Kak. Apalagi kalau blogger itu kan sukanya deadline tengah malam 2359 gitu kan. Manajemen Gitu. waktunya Habis itu itu harus iya, iya betul. perbaiki. Terus habis itu kalau misalnya sudah sampai tengah malam, besok paginya itu ngantuk. Ngantuk, terus tiba-tiba Gitu. makannya nggak betul, Ya, tiba-tiba bad mood. minumnya gitu. Betul-betul ini sih. Bisa, bisa kelihatan kalau kurang dari 8, minimal 6 lah, 6 jam. Kalau kurang dari itu pasti akan ada efeknya. Efeknya itu bisa kemana-mana. Kemana-mana benar. Oke, terima kasih Kak Faiza. Ini kita masuk ke 15 menit ya. Ada sesi tanya jawab, ada Terima kasih, pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis di Q&A. Ini saya bacakan ya dari Kak Citra Umunawal. Saya punya grup wali murid untuk kelas si bungsu, isinya orang-orang gokil abis. Pokoknya kalau buka grup itu pasti suka senyum-senyum sendiri. Cuma lama-lama ibu itu temanya lari ke hal-hal yang porno, Kak. Dan saya biasanya suka diem kalau sudah ada yang ngomong jorok. Nah, kalau sudah begini, saya harus keluar grup atau gimana? Ini ada lingkungan ya yang mempengaruhi mental health kita. Satu dulu apa? Satu dulu aja, Kak. Nanti lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, Mbak Citra ya. Mungkin Mbak Citra bisa buat list. Kira-kira kalau keluar efeknya seperti apa? Apakah akan kehilangan informasi dari wali murid, informasi sekolah, ulangan, bahan-bahan untuk prakarya sekolah, ataukah kalau misalnya tetap di dalam grup, efeknya seperti apa? Buatlah pro dan kontra. Kalau misalnya tetap di dalam grup, plusnya apa, negatifnya apa. Kemudian jika keluar grup itu plusnya apa, negatifnya apa. Tapi kalau misalnya memang ingin main aman, boleh nih, nggak usah dibaca, di clear chat aja.
clear chat aja langsung. Kalau misalnya memang ditanya teman, kok nggak ngerespon ini sih, ada arisan, pasti akan ada aja yang datang ke kita dan kita bisa proaktif mungkin tanya ke yang kita anggap netral lah ya. Pasti di antara semua ibu-ibu yang unik-unik itu adalah satu yang mungkin kita bisa percaya, bisa tanya, ada informasi penting apa dalam grup? Mohon maaf, ini HP saya lagi error, jadi harus sering-sering cepet-cepet hapuskan. Mungkin kalau misalnya chat terlalu banyak juga bisa bikin handphone error, betul juga kan? Seperti itu. Jadi bisa seperti itu. Dicari jalan tengahnya aja, solusi terbaik. Ya. Oke, terima kasih Kak Faiza. Pertanyaan selanjutnya dari Anonymous. Assalamualaikum, Mbak, kira-kira gimana ya kalau ternyata alasan kita nggak bahagia justru bersumber dari orang tua kita? Mereka yang selalu menganggap salah apapun yang kita lakukan, selalu kurang dengan apa yang bisa kita berikan, sementara kita hanya mampu begitu. Dan teman kerja juga memandang buruk karena mereka menyebarkan hal buruk mengenai anaknya. Bagaimana tips yang benar-benar tepat untuk bisa ikhlas memaafkan mereka? Karena saya sudah coba memaafkan, tapi ketika hal-hal buruk itu timbul kesedihan kembali lagi. Apa mungkin saya yang terlalu berlebihan? Ya, jadi ini banyak terjadi ya di zaman sekarang karena apa ya? Ya, memang kita zamannya sekarang banyak sekali tekanan hidup, tuntutan ekonomi, kemudian tekanan sosial, kemudian polusi, pola hidup yang buruk, gizi yang kurang. Itu bisa jadi orang tua kita tuh nggak sempurna gitu loh. Kadang-kadang mereka juga ada tekanan sendiri, mereka juga punya problem kesehatan mental sendiri, jangan mempengaruhi anaknya. Kalau memang masih satu rumah dengan orang tuanya, sebisa mungkin cari cara untuk mentas lah, istilahnya apa ya, untuk mandiri. Sebisa mungkin eh, cari mungkin pekerjaan di luar kota, atau mungkin magang, atau mungkin ngekos, atau seperti apa. Mungkin jika itu membawa banyak mudorot ya, jika kita satu rumah dengan orang tua seperti itu. Jadi perlu dipahami lagi, perlu ditekanin lagi bahwa orang tua kita itu juga manusia biasa dan mereka juga punya kesulitan hidupnya mereka juga gitu loh. Kalau misalnya kita ingin apa namanya sehat, kita memang harus lepas dari lingkungan yang istilahnya zaman sekarang tuh toksik ya. Kalau memang orang tua kita kayak memang punya bakat seperti itu, punya toksik, kita harus segera mentas keluar dari lingkungan yang toksik itu. Jadi caranya gimana biar ikhlas, yaitu tadi belajar untuk memahami. Kira-kira orang tua saya ini kenapa sih? Cari tahu. Apakah bertengkar dengan ayah kita, dengan ibu kita, atau mungkin problem dengan ekonomi? Lakukan apa saja yang bisa kita bantu. Mungkin kita bisa bantu sedikit ekonomi, mungkin kita bisa bantu apa namanya? Menjadi pendengar yang baik. Mungkin kita bisa membuatkan teh untuk ibu, mulai menjalin hubungan sesedikit mungkin, sekecil apapun itu akan sangat berarti untuk hubungan kita dengan orang tua. Dan kalau misalnya muslim ya, kita memang tetap harus gimana caranya tetap berbakti. Selama orang tua kita tidak mengajarkan kita untuk menyekutukan ya, untuk syirik seperti itu, kita tetap harus berbakti bagaimanapun caranya. Kalau memang kita kesulitan sekali menghandle mental kita, sangat teracuni sekali, jangan ragu untuk kontak profesional ya. Karena nggak semua bisa kita atasi dengan nulis dan kita bisa atasin sendiri. Karena ada beberapa kondisi psikis yang kita tetap harus minta bantuan dokter atau psikolog. Ya, seperti itu. Ya, Oke, terima kasih semoga Kak. menjawab. Selanjutnya dari Kak Alfida, Mbak Faiza izin bertanya, ketika aku ada di kondisi tidak nyaman atau marah, aku pasti akan diam 1000 bahasa. Tapi diamnya aku justru malah membuat aku khawatir akan menyakiti orang-orang di sekitarku. Sebaiknya gimana ya Mbak? Tetap diam atau berusaha untuk senyum padahal lagi nggak mau senyum? Ya, ketika kita punya masalah ya, ada kalanya memang kita ingin diam karena seperti energi kita tuh tiba-tiba habis gitu. Sama kayak kita habis punya hajatan gitu kan, kerja segala macam kita udah habis-habisan tuh pasti rasanya capek. Rasanya pengen diem.
Sama juga ketika kita menghadapi permasalahan pelik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kantor atau pertemanan, rasanya capek karena energi kita terkuras dari situ. Tidak hanya kerjaan fisik, psikis juga bisa menguras tenaga. Jadi kalau memang kita ditanya orang, mungkin kita bisa sampaikan, mohon maaf ya, saya sedang kurang fit. Fit tidak hanya dengan fisik ya, psikis itu juga nggak fit bisa. Kita bisa bilang, mohon maaf ya, saya minta waktu dulu, saya mau mute dulu atau mau keluar dari grup dulu sementara. Boleh izin saya mau keluar grup dulu sementara 1 minggu atau beberapa hari. Ini saya lagi ada masalah dengan kesehatan. Kan psikis juga kesehatan yang perlu kita fokus gitu. Bisa sampaikan ke teman kita, mohon maaf saya ingin sendiri dulu. Mungkin sampaikan ke pasangan, mohon maaf saya ingin istirahat dulu boleh ya, minta waktu 1 jam aja atau sehari ini saya nggak pengen ngomong dulu, saya lagi kepingin istirahat dulu. Sampaikan saja, eh, jangan lupa istirahat, minum air putih yang cukup, manjakan diri, tanyakan, menulislah, hubungi profesional, lakukan sesuatu, cari solusi, jangan berlarut-larut terhadap masalah dan diri kita sendiri, cari solusinya. Jangan terlena dengan aku apa namanya didolimi, aku atau akan menjadi terpuruk, aku adalah orang paling merana sedunia. Tidak seperti itu. Cari solusinya bagaimana. Jangan diam, lakukan sesuatu, entah istirahat, panggil tukang urut yang membuat kita nyaman, ke salon, nonton film lucu, minum kopi, dengarkan tausiah, membuat kita tenang, mengaji. Lakukan sesuatu. Jangan diam, jangan berlarut-larut. Do something. Seperti itu. Do something gitu ya, Kak. Ya, Kalau boleh tanya sekalian nggak? boleh, Ini boleh. kadang-kadang kalau saya marah itu kan juga pengennya diam gitu. Kalau misalnya daripada diam di depan orang itu kan nggak enak gitu. Kemudian minta diri tidur gitu. Tapi lama-lama tidurnya jadi berkepanjangan gitu, Kak. Gimana? Ya, itu apa ya? Kalau tidurnya berkepanjangan itu salah satu ciri ini ya, stres ya. Berarti ada sesuatu masalah yang kita harus segera cari solusinya. Sadar diri, wah ini kebanyakan tidurnya ini. Berarti ada sesuatu dengan apa ya sesuatu itu ya. Coba ditulis. Oh, ternyata sesuatu ini karena aku kemarin salah paham sama teman. Coba kontak teman dekat, konsultasikan. Kemarin aku salah paham sama kamu ya. Kira-kira apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki diri ya? Atau mungkin cari tahu kira-kira kenapa kita kok bisa tidur sampai berlebihan seperti itu. Karena itu adalah salah satu ciri sign kita sedang punya masalah. Ya, kita harus lakukan sesuatu. Heeh. Buru-buru Oke, mandi, terima kasih. buru-buru mandi, kalau pengen tidur buru-buru mandi, buru-buru keluar rumah seperti kata saya tadi, kenain matahari, olahraga, beli makanan enak, beli cilok, apapun yang membuat kamu senang, seperti itu. Ya, jadi tidur itu belum jadi solusi gitu ya? Ya, secukupnya. Ya. Kurang itu tidak baik, berlebihan itu juga tidak baik. Oke. Oh ya, ini ada yang raise hand dari Kak Eka. Boleh kita Assalamualaikum. silakan ya, Kak. Ya, Assalamualaikum Mbak Faiza. Um, Izin tanya, tadi kan pemaparannya ada yang bilang bahwa mm, kita harus menjauh dari lingkungan yang nggak baik gitu kan ya. Terus misalnya gini Mbak, aku merasa kayak kurang nyaman dengan lingkunganku yang sekarang, maksudnya lingkungan rumah gitu ya. Mungkin karena awalnya mungkin biasa-biasa aja, tapi akhir-akhir ini eh, lingkungan rumah itu sering kumpul-kumpul dan kumpul-kumpulnya itu kan istilahnya ibu-ibu gitu kan pasti ngegibah gitu kan ya. Eh, Awalnya sih saya kumpul-kumpul itu biasa, ikut kumpul juga biasa, tapi semakin ke sini kok saya kurang nyaman. Terus di rumah tuh jadinya saya lebih mending berdiam diri di dalam rumah gitu loh Mbak, daripada kayak baru keluar pintu rumah itu rasanya emosi, marah itu kayak kurang nyaman dengan lingkungan tuh gimana ya Mbak? Terus cara menarik diri kita kan inginnya, udah deh mau menarik diri dulu gitu kan. Terus nanti pandangan orang ternyata kenapa sih kok nggak pernah kumpul-kumpul lagi gitu kan. Terus Masnya menanggapi hal seperti itu gimana ya Mbak?
Ya, untuk jawab hal itu, analoginya itu seperti ini. Seperti kakak Eka ini naik motor ya. Motornya itu motor kecil gitu ya. Mungkin motor apa sepeda 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 listrik itu tahu nggak sepeda listrik itu ya. Ya. Walaupun itu pelan tapi tetap bisa bermanfaat buat kita di jalan ya. Di jalan raya ada apa? Ada truk, ada anak-anak yang suka ngebut, ada mobil yang cepat-cepat sekali. Bisa nggak kita kosongin jalan atau kita benar-benar apa namanya minggir terus sekali? Nggak bisa juga. Kita tetap harus main aman. Kita harus tetap apa namanya main politik lah bisa dibilang ya. Mungkin kita bisa menyibukkan diri, mungkin kita bisa cari kesibukan. Mungkin Mbak Eka mulai bisnis online shop atau mungkin mulai ikut klub blog. Buat sesuatu hobi yang bisa membuat kita sampaikan ke mereka. Mohon maaf ya ibu-ibu, sekarang saya punya online shop jadi nggak bisa sering main sama ibu-ibu. Saya punya ini nih, ini kasus seperti Mbak Eka itu terjadi sama saya dulu beberapa tahun yang lalu. Jadi di lingkungan saya itu pada suka gosip dan saya ngerasa nggak nyaman. Jadi saya punya bisnis, tapi saya bagi-bagi. Dulu saya jualan kayak apa lulur-lulur seperti itu. Jadi saya bagi-bagi ini nih jualan saya dan mereka tetap senang, mereka tetap berteman dengan saya dan mereka jadi paham juga. Jadi tetap tarik ulur, tetap bersilaturahmi, kadang-kadang tetap kirim kue, seperti itu. Tetap main aman, tetap main politik dan gimana caranya. Kalau nggak ngerti caranya, mungkin bisa tanya ke temennya Mbak Eka yang istilahnya jago lah dengan sosial. Saya enak gimana ya? Seperti itu. Kalau saya sih tadi seperti itu tadi. Mbak Eka cari kesibukan, sampaikan ke mereka, maaf ya saya sekarang punya kesibukan, saya jadi translator atau saya jadi ada ikut klub bahasa. Jadi saya nggak bisa ikut-ikut teman-teman sehari-hari ikut kumpul-kumpul gitu. Tapi nanti kalau misalnya sebulan sekali boleh yuk kita ikut ngumpul seperti itu. Jadi jangan hilang sama sekali juga, tetap jalin silaturahmi. Oke, makasih ya Mbak. Waalaikumsalam. Oke, mantap ya Kak ya. Harus cari kesibukan gitu ya. Oke. Ini Kak Faizanya hilang Kak? Masih di sini. Oh, sudah masih di sini. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak ya. Ini dari Q&A lagi. Kak, kalau di kantor ada orang yang kadang suka bikin sebel, kayak suka nimbrung hal-hal nggak penting atau komen hal-hal nggak penting. Nah, kadang tuh kalau lagi mau serius malah mereka bercanda, jadi pengen marah, baiknya gimana? Jadi nggak dianggap serius gitu mungkin ya. Ya, sadarilah kalau dimanapun kita berada, orang unik itu pasti ada aja. Orang aneh, orang nyinyir, orang nyebelin, orang toksik tuh pasti ada aja. Caranya gimana? Kita nggak bisa ngerubah mereka. Udah kayak gitu. Mereka punya kehidupan seperti itu. Yang bisa kita rubah apa? Cara berpikir kita, cara kita berperilaku, cara kita merespon. Jadi kalau memang mereka suka nyinyir, suka seperti itu, jaga jarak aman. Mungkin kita bisa apa ya? Katakan ke mereka, mohon maaf ya, saya punya tanggung jawab, punya deadline belum selesai, jadi saya belum bisa ikut ngobrol-ngobrol, jadi saya kerjain dulu ya. Kalau memang mereka mau tetap ngomongin, selama yang diomongkan itu tidak merugikan kita, biarkan saja. Itu di luar kuasa kita. Nanti lama-lama mereka akan capek kok ngomong ke kita terus. Pasti ketika kita tidak merespon, ketika kita tetap santai, mereka akan menjawabnya dengan meresponnya dengan tetap santai juga. Oke, Iya. atau mungkin kalau misalnya ini ya Kak, kalau saya pernah ada pengalaman tuh kalau kita mau serius, mungkin yang sama yang mau kita diskusiin serius kita bilang ini sebentar serius seperti itu ya Kak ya, bisa ini. Boleh disampaikan Ya. seperti itu. Kalau ketika ingin serius, sampaikan saya serius ya ini ya, minta tolong bener ya. Ini karena sebutkan alasannya kenapa harus serius. Karena ini kalau nggak serius bisa merugikan perusahaan segini seperti itu. Kalau memang apa yang digibahkan atau diomongkan itu tidak benar, kita harus berani untuk konfrontasi. Sampaikan ini tidak benar. Dan kalau memang itu sampai mengganggu karir kita, langsung sampaikan ke atasan. Jangan ragu, jangan mau kita dijajah atau jangan mau kita pasrah dengan keadaan. Kita harus melakukan sesuatu. Do something, do something, do something. Oke, terima kasih banyak Kak Faizah atas materinya
dan juga saran-sarannya tadi dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sini semua. Mohon maaf ya belum bisa dijawab semua, tadi ada beberapa pertanyaan belum dijawab. Mungkin nanti bisa dilanjut lewat sosmednya Kak Faiza tadi, ada IG nanti di-share kembali di grup insya Allah. Kemudian untuk materinya apakah nanti bisa kita dapat lagi atau gimana Kak? Boleh, boleh. Kita boleh dapat. Oke, nanti kita share juga di grup ya teman-teman ya. Oke, Siap. itu ya. Kemudian ini kita tadi ada hadiah dari Kak Faiza. Gimana mau ada langsung Ya, untuk 2 orang ya. dipilih Kak Faiza atau gimana? Mia aja. Tadi ada beberapa yang udah bertanya tadi. Oh, mungkin ketua yang bisa. Tadi kan mengamati. Pak Pagi, Sugi atau coach juga coach. atau coach, siapa pilih coach? Ya, Ada 2 hadiah ya Kak bingung ya? ya, iya bingung. Ya, Pertanyaannya bagus-bagus, penanyanya juga. 2 souvenir ya dari saya. Kenang-kenangan. Langsung dari Kak Faiza aja deh. Em, Tadi ada yang tanya raise hand Kak tadi. oh ya, mungkin 2 orang. Berani speak up pakai Ya, mic mungkin gitu. Mbak Eka ya. Selamat buat Mbak Eka. Nanti minta tolong dibantu untuk tanyain alamatnya ya. Iya. Siap Oke, Kak. kemudian yang kedua, Eh, tadi siapa lagi yang tanya ya? Tadi ada Kak Citra, Kak Alfida. Oke. Bu, Yang lain anonimus. oke. Oh, tadi Japri ya. Iya, Oke. yang Buat ada namanya Mbak Kak Citra, Citra selamat dan ya Mbak Kak. Citra. Mbak Citra ya. Selamat Mbak Citra. Nanti kita tanya alamatnya di grup ya Mbak ya. Oke, Siap. bisa di Japri di admin grup boleh langsung. Oke, oke. Terima kasih Mbak Faiza. Kesempatannya hari ini kita belajar banyak banget. Sebelum kita tutup, oh ya, jangan lupa untuk isi form feedback yang ada di chat. Ya, sebelum kita tutup, kita mau foto bareng. Silahkan buka kameranya dong. Ya, boleh siap-siap dulu. Benerin jilbabnya dulu. Atau anaknya dikondisikan dulu juga boleh. Oke. Aduh. Pak Augie bisa minta tolong untuk screenshot nggak? Punya saya item. Halo Pak Augie. Ya, Baba ya, Pak Ugi. Hitung 1, 2. Oh, bentar. Punya saya baru muncul 4 frame yang ada orangnya. Jadi hitam semua. Sebentar. Masing-masing yaitu 3,5 ayat. Siapa ini yang fotokan? Pak Ugi atau ya. Nyata yang benar-benar konkret dan tepat antara teori dengan praktik, juga antara perhitungan Ya, yang Baba bersifat ya. kuantitatif Jawab. dan kualitatif. Oke, dia Bapak ya. Halaman 1 dulu ya. Kasih senyum bahagianya. Siap ya? 1, 2,
3. Dalam surah Al-Fatihah terhimpun keseluruhan konteks yang dibuat gambaran Oke, siap. Di data yang halaman lengkap 2. yang diusulkan atau membantu membacanya ke arah Dua. tujuan di depan sebagai hikmah dari Ya, pengulangan siap ya. bacaan 1, dalam 2, 17 rakaat sholat wajib dan 3. dari sholat yang didalami dari Oke, ada 2 halaman sudah selesai. surah Al-Fatihah Sudah adalah selesai. surah Al-Quran yang Terima panjang. kasih banyak Uci ya sudah foto. Oke, demikian akhir dari webinar kali ini. Mungkin sebelum ditutup, saya lupa 1-2 patah kata closing statement dari Kak Faizah, nasihat buat kita semua. Silahkan. Ya, jadi untuk menjadi bahagia itu adalah pilihan. Apakah kita memilih untuk menjadi bahagia? Dan kalau memang jawabannya iya, kita harus mulai melakukan sesuatu. Jadi it's okay to be not okay. Lakukan sesuatu dan pilihlah untuk menjadi bahagia. Dan bahagia itu tidak harus dari luar, tapi dari dalam. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak ada kesalahan, kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Amin. Insya Allah menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat ya untuk kita semua dan amal jariah juga untuk Kak Faizah. Oke, demikian terima kasih kami ucapkan ke Kak Faizah dan juga ke seluruh peserta webinar malam ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari pelaksanaan webinar kali ini. Saya tutup kalau begitu ya Pak Gia. Nanti materi dan selanjutnya kita lanjut di WA Group. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih. Menegaskan Nawawi Al-Batani, Muhammad Ali Terima Hasan kasih semuanya. menegaskan isi atau konten surah Al-Fatihah. panitia. Terima kasih Terima kasih juga. semuanya supportnya malam ini. Terima kasih ya semua Ya. teman-teman. Close ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa follow IG-nya Blogspedia untuk dapat info-info terkini dari kami. Yap. Terima kasih Coach. Ya,